Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Waliuddin Robbani dari Program Studi Teknik Informatika Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Prediksi Harga Saham menggunakan Explainable Multivariate Deep Transformer. Berikut adalah poin utama yang akan saya bahas, yang dimulai dari pendahuluan dan diakhiri dengan kesimpulan serta saran. Yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini yaitu saham merupakan instrumen finansial yang digunakan oleh perusahaan sebagai pendanaan. Saham juga dapat dijadikan pilihan yang menarik bagi para investor untuk mendapatkan keuntungan. Pada saham, terdapat indeks saham yang mencerminkan pergerakan sekumpulan harga saham berdasarkan suatu kriteria. Contohnya adalah indeks saham syariah, yaitu Jakarta Islamic Index atau JII. Harga saham dapat mengalami suatu peristiwa yang disebut fluktuasi, yang dimana dapat menyebabkan kerugian pada investor. Fluktuasi pada harga saham dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor. Contohnya adalah pandemi ataupun faktor ekonomi lainnya. Pandemi COVID-19 mempengaruhi harga saham, terutama JII yang mengalami penurunan secara signifikan pada tahun 2020. Lalu, harga saham termasuk data time series yang merupakan urutan data dalam waktu interval tertentu. Telah ada berbagai macam metode untuk melakukan prediksi pada data time series, yaitu ada Extreme Learning Machine, RNN, Neural Bayes System, SPR, dan juga LSTM. Terdapat pendekatan baru yaitu Deep Transformer yang telah terbukti efektif dalam memprediksi data time series. Dalam beberapa penelitian, model ini mengungguli model lainnya seperti ARIMA, LSTM, dan Set-to-Set Plus Attention. Dapat metode atribusi visual gradient yang dapat menjelaskan bagaimana sebuah model machine learning melakukan prediksinya, yang akan menghasilkan peta prominence untuk menunjukkan variabel yang berpengaruh pada prediksi. Salah satu metodenya adalah gradient camp atau grid camp. Maka dari itu, penelitian ini akan mengaplikasikan grid camp pada model Deep Transformer untuk melakukan prediksi pada harga saham Jakarta Islamic Index, yang nantinya GradCamp akan menghasilkan peta penonjolan untuk menunjukkan fitur apa saja yang berkontribusi pada prediksi harga saham. Dalam penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menentukan rancangan model Deep Transformer dalam memprediksi harga saham JII. Yang kedua, bagaimana hasil dari model Deep Transformer dalam memprediksi harga saham JII. Yang ketiga, apa saja fitur atau faktor di Indonesia yang dapat mempengaruhi prediksi harga saham JII. Selanjutnya adalah landasan kepustakaan. Berikut adalah kajian pustaka sebagai dasar teori bahwa transformer efektif untuk prediksi data time series. Yang pertama, terdapat penelitian oleh Hu et al. Yang menghasilkan kesimpulan bahwa transformer memiliki nilai RMSE sebesar 0,588. yang lebih baik dibandingkan ARIMA, LSTM, dan Set-to-Set Plus Attention. Yang kedua, terdapat penelitian oleh Sridhar dan Sanagaparapu yang menghasilkan kesimpulan bahwa transformer memiliki akurasi sebesar 98,46% dan nilai RMSE, MSE, serta MAE sebesar 25,873, 669,41, dan 3,217 yang lebih baik dari model LSTM, RNN, GRU, dan regresi linear. Berikut adalah kajian pustaka sebagai dasar teori implementasi GradCamp pada model prediksi data time series. Yang pertama, terdapat penelitian oleh Asaf dan Schumann yang berhasil menerapkan GradCamp pada model CNN untuk menghasilkan protrusion map. Yang kedua, terdapat penelitian oleh Yudhistira et al. Yang juga berhasil mengimplementasikan GradCamp pada model convolution LSTM untuk menghasilkan data saliency yang mengindikasikan indikator apa saja yang berpengaruh pada prediksi kasus COVID-19. Berikut adalah dasar teori untuk transformer oleh Wu et al. Jadi, pada gambar ini, model transformer memiliki 2 komponen utama, yaitu ada encoder dan juga decoder.
Lalu, sebelum encoder dan decoder, terdapat input layer atau pre-layer dan juga post-encoding. Lalu, setelah decoder, terdapat linear mapping atau post-layer. Di dalam encoder, terdapat blok encoder yang terdiri dari save attention dan juga feed forward, yang diantaranya terdapat layer add and normalize. Lalu, di dalam decoder, terdapat blok decoder yang terdiri dari save attention, encoder decoder attention, dan juga feed forward, yang diantaranya juga terdapat layer add and normalize. Lalu model ini menerima dua inputan, yaitu X sebagai input dari encoder dan Y sebagai input dari decoder. Yang nantinya output dari encoder akan dijadikan input oleh decoder pada encoder-decoder attention. Berikut adalah dasar teori untuk breadcam, yang dimana pada gambar ini breadcam diaplikasikan pada model convolution LSTM, yang nantinya breadcam akan dihitung via backpropagation. Breadcam ditaruh di antara dua layer, yaitu setelah LSTM layer yang kedua dan sebelum FC layer. Lalu di bawahnya terdapat rumus untuk menghitung breadcam atau attention, yang dimana terdapat perkalian antara gradien pada layer yang telah ditentukan dan juga LSTM keluaran yang kedua. Lalu hasilnya akan diaplikasikan fungsi aktivasi ReLU. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, dataset yang digunakan berasal dari dua sumber. Yang pertama dari Our World in Data, yang kedua dari investing.com. Dataset terdiri dari 826 baris dan juga 45 fitur, dengan interval waktu dari 2 Maret 2020 hingga 31 Juli 2023. Lalu, data yang digunakan akan dinormalisasikan dari -1 hingga 1, yang nantinya data akan dibagi menjadi 5 bagian fitur, yaitu ada univariate yaitu JII, lalu ada ekonomi dengan 10 fitur, lalu ada COVID-19 dengan 36 fitur, lalu ada korelasi lebih dari 0 atau korelasi tidak 0 dengan fitur JII yaitu 41 fitur, yang terakhir adalah semua fitur atau 45 fitur. Selanjutnya adalah metode secara umum, di mana ada input yaitu dataset dan juga hyperparameter. Lalu ada proses yaitu pre-processing data, lalu normalisasi data, lalu training, testing, yang terakhir adalah denormalisasi data. Lalu outputnya adalah hasil getcam dan evaluasi nilai mapping. Selanjutnya adalah perancangan. Berikut adalah rancangan dari model Explainable Multivariate Transformer, yang dimana pada gambar sebelah kiri merupakan model transformer yang mirip dengan model yang dibuat oleh Wu et al. Namun di sini diaplikasikan gradcam pada 5 layer. Yang pertama pada LL1 X pre-layer, lalu LL1 Y pre-layer, lalu pada encoder, lalu pada decoder, yang terakhir ada pada LL1 post. Yang nantinya gradcam juga dihitung via backpropagation. Lalu gambar di sebelahnya merupakan flowchart bagaimana menghitung gradcam-nya. Jadi setelah training, model set yang terbaik akan disimpan. Lalu data uji dan model set tadi akan dijadikan input kepada model deep transformer. Setelah itu, gradcam akan dihitung dari gradien dan hasilnya akan divisualisasikan. Selanjutnya adalah pengujian dan analisis. Sebelum dilakukan pengujian, dataset dibagi menjadi 3 bagian, yaitu data latih, data validasi, dan data uji. Untuk data uji merupakan data 60 hari terakhir. Untuk data latih merupakan 70% data selain data uji. Dan data validasi merupakan 30% data selain data uji. Selanjutnya adalah pengujian hyperparameter. Jadi, untuk hyperparameter yang diuji, yaitu ada ukuran di model, yaitu ada 32, 64, 128, dan 256. Lalu juga ada jumlah blok encoder dan decoder, yang dimana keduanya berjumlah 1, lalu dua-duanya berjumlah 2, keduanya berjumlah 4, lalu encoder 2, decoder 4, dan encoder 4, decoder 2. Lalu juga ada jumlah dimensi FFN, pre-layer dan post-layer, yang dimana semuanya berjumlah 30, lalu semuanya berjumlah 50, semuanya berjumlah 100, lalu FFN 100 sisanya 50, lalu pre-layer 100 sisanya 50, yang terakhir adalah post-layer 100 sisanya 50. Untuk time lag ada 1 hari, 4 hari, 7 hari, dan juga 30 hari. Yang terakhir adalah posisi layer normalisasi, yang dimana ada pre-LN dan juga post-LN. Berikut adalah hasil dari pengujian hyperparameter, yang dimana di model terbaik ada di 128. Lalu jumlah blok encoder dan decoder adalah 1, dimensi FFN dan post layer adalah 50,
dimensi pre-layer adalah 100, lalu time lagi adalah 4 hari, dropouts-nya adalah 0,2, LN-nya adalah post LN, dan echo-nya 1. Selanjutnya adalah pengujian jumlah fitur, yang dimana jumlah fitur yang diuji ada 1 univariate, 10 ekonomi, 36 COVID-19, 41 korelasi lebih dari 0, dan 45 adalah semua fitur. Lalu pada tabel ini terlihat bahwa jumlah fitur terbaik ada pada pengujian jumlah fitur 1 atau univariate yang memiliki nilai MAP sebesar 0,56. Selanjutnya adalah pengujian posisi activation map pada GetCam. Jadi GetCam di sini akan diaplikasikan pada 5 layer transformer, yaitu ada L1 Xpre, L1 Ypre, encoder, decoder, dan L1 post. Lalu untuk tiap layer akan diuji dengan 10 fitur, 36 fitur, 41 fitur, dan 45 fitur. Berikut adalah contoh dari hasil GetCam 45 fitur pada L1 post layer, yang dimana di sini terlihat bahwa fitur total cache dan fitur new test memberikan kontribusi yang signifikan pada prediksi harga saham sepanjang waktu. Lalu untuk fitur graph per MBTU memberikan kontribusi yang signifikan pada prediksi harga saham, namun hanya pada awal waktu, pertengahan waktu, dan juga akhir waktu. Untuk fitur total test memberikan kontribusi yang signifikan pada prediksi harga saham sepanjang waktu, namun ada beberapa hari, yaitu pada di sini dan juga di sini, fitur ini memberikan kontribusi yang sangat sedikit atau tidak sama sekali. Lalu untuk fitur test per case dan total vaccination memberikan kontribusi yang sangat sedikit, yang sangat signifikan pada prediksi harga saham sepanjang waktu. Untuk fitur lainnya tidak memberikan kontribusi sama sekali. Lalu setiap posisi layer dan fitur akan diambil fitur yang salah satu nilainya lebih besar atau sama dengan 0,5. Lalu dari fitur tersebut akan dilakukan training dan juga testing. Pada tabel ini terlihat bahwa posisi activation map yang optimal ada pada L1 Ypre layer dengan 15 fitur dengan nilai MAP sebesar 0,969. Lalu untuk 45 fitur dari setiap layer akan diagregasi dan dilakukan pemeringkatan, yang dimana akan menghasilkan 10 fitur teratas yang berpengaruh pada prediksi harga saham, yaitu ada fitur total test, fitur gas per MBTU, fitur total vaccination, fitur new cache mode, fitur new cache, dan sebagainya. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu hierarki parameter yang optimal untuk transformer adalah ukuran di modul 128, jumlah blok encoder dan decoder adalah 1, dimensi FFN dan post layer adalah 50, dimensi pre-layer adalah 100, time lagi adalah 4 hari, dropout-nya 0,2, posisi LN adalah post LN, optimeter adalah Adam, dan MP 100. Lalu untuk hasil prediksi, pada data univariate memiliki nilai MAP sebesar 0,56. Untuk multivariate 10 fitur sebesar 1,97. Untuk 36 fitur sebesar 1,13. Lalu untuk 41 fitur sebesar 3,31. Yang terakhir adalah 45 fitur sebesar 2,02. Lalu untuk fitur yang berkontribusi pada prediksi harga saham, yang pertama terdapat fitur total test, lalu ada fitur gas per MBTU, fitur total vaccination, fitur new cache mode, fitur new cache, fitur new test, fitur total cache, fitur total cache per million, fitur people vaccinated per 100, yang terakhir adalah fitur total booster per 100. Lalu, saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya, yang pertama dapat digunakan optimizer selain Adam untuk dilakukan perbandingan. Yang kedua, dapat dikembangkan model deep transformer yang memiliki masukan multivariate yang dapat memprediksi 1 hari ke depan atau lebih. Lalu yang terakhir adalah dapat digunakan data dan variabel yang lebih banyak untuk melihat penjelasan yang lebih rinci pada fitur yang berpengaruh pada prediksi harga saham. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.